Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Efriani. Saya adalah salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Saya bekerja di Rumah Sakit Daerah Dr. Haji Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penerapan nilai-nilai berakhlak berorientasi pelayanan sesuai dengan tupoksi saya di tempat kerja. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan core value aparatur sipil negara, yaitu berakhlak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas core value yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Orientasi pelayanan adalah berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Berorientasi pelayanan dijabarkan dalam 3 kode etik. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu saya lakukan dengan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Hal itu saya lakukan dengan selalu bersikap ramah dan cekatan apabila ada pasien yang membutuhkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Hal ini saya lakukan dengan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja. Berikut 4 hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Strategi peningkatan pelayanan prima, kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang pertama, menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Yang kedua, melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan pengaduan masyarakat. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan. Yang kelima, mengembangkan inovasi. Yang keenam, replikasi best practice. Yang ketujuh, perbaikan berkelanjutan. 9 prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Yang ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Yang kedelapan, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang kesembilan, berkeadilan.
Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktek buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Contoh perilaku pelayanan prima, menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, penampilan yang rapi, mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, perlakukan pelanggan dengan baik. Inovasi pelayanan publik dimaknai sebagai terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak harus berupa suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual berupa hasil perluasan maupun peningkatan kualitas inovasi yang sudah ada. Dalam sektor publik memiliki ciri transferabilitas, semakin banyak penyelenggara layanan publik lain yang terinspirasi dan menerapkan suatu inovasi di wilayah kerja masing-masing, maka akan semakin tinggi nilai inovasi tersebut karena dampak dan manfaat inovasi dapat dirasakan oleh lebih banyak pengguna layanan. Inovasi pelayanan publik yang matang dan berkualitas didorong agar lebih banyak penyelenggara pelayanan publik lain yang terinspirasi dan menularkan virus baiknya, sehingga dampak dan manfaat inovasi dapat dirasakan oleh lebih banyak pengguna layanan. Inovasi dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat dalam pasal 10. Fungsi ASN: pertama, pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayanan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan layanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan customer. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini.